Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat seperti ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kendati Allah memberikan kepada mereka nikmat kesehatan, akan tetapi tidak tergerak hatinya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Berapa banyak kita melihat manusia yang masih dalam keadaan mempunyai kehidupan pada saat kita melintas jalan menuju ke masjid ini, namun mereka disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Ada di antara orang sebelum subuh dia sudah membuka tokonya. Ada di antara orang yang harus bekerja dari sebelum subuh, sehingga nikmat untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah itu tidak bisa dirasakan oleh mereka. Maka pada subuh yang berbahagia ini, beruntunglah pada saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Bahkan ada di antara pimpinan kita yang menganjurkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Hal seperti ini tidak akan pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mereka hidup di Switzerland, di Swiss. Saudara-saudara kita umat Islam bahkan mereka tidak bisa melaksanakan salat Jumat pada saat mereka tinggal di Jenewa. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sana Jumatnya itu pukul 12, padahal Jumat baru masuk pukul 1.45. Namun dikarenakan untuk menjaga Jumat, mereka tetap melaksanakan salat Jumat pukul 12. Lihatlah bagaimana nikmatnya tinggal di Aceh, bagaimana nikmatnya kita tinggal di Indonesia. Tidak ada yang melarang pada saat kita ingin melaksanakan salat berjamaah. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmatilah, senantiasalah untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita, barang siapa yang membaca doa setelah mendengarkan azan dan dia menyahuti setiap apa yang dibaca oleh muazzin, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari akhirat. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Pada saat kita mendengarkan suara azan lalu kita akan menyahuti dengan suara yang dipanggil oleh muazzin tersebut,
Dan pada selesai azan kita akan berdoa, sehingga apa? Kelak nanti di hari akhirat kita akan berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Setelah itu Rasul juga mengajarkan kepada kita, dan tadi banyak saya melihat di antara jamaah yang tidak dan belum mengetahuinya mungkin. Setelah azan tersebut, maka barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat sunat fajar, maka dia lebih baik mendapatkan daripada dunia beserta isinya. Bayangkan hari ini orang paling senang kalau seandainya dia mempunyai kendaraan Ferrari. Bayangkan kalau seandainya dia paling senang pada saat dia mempunyai jet pribadinya, dia mempunyai rumah yang mempunyai kolam. Akan tetapi Rasul mengatakan salat sunat 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka mulai hari ini kita tidak akan pernah lagi meninggalkan salat sunat 2 fajar, dikarenakan kendati kita tidak diberikan harta kekayaan yang melimpah oleh Allah, namun Allah menjanjikan kehidupan kita akan lebih baik, dan kita akan mendapatkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena kalau seandainya tidak ada Rasul, maka kita tidak akan pernah bertemu di subuh yang berbahagia ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya meletakkan dahi kita di tempat sajadah ini. Bisikan kita, keluhan kita di atas muka bumi ini, beban yang kita hadapi di atas muka bumi ini didengarkan oleh penduduk langit, dan Allah memberikan solusi terhadap setiap pintaan yang kita panjatkan kepada Allah. Inilah nikmat. Pada saat Allah memberikan nikmat Islam kepada kita, lalu Allah memuliakan kita dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Di mana Allah mengingatkan kepada kita semuanya dan kepada nabinya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan kami jadikan kepada setiap para nabi, aduwwan syayatinal insi wal jin, setiap nabi itu mempunyai musuh yang terdiri musuh tersebut dari jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, dan mereka itu saling membisikkan dengan lembut, saling membisikkan dengan manis, sehingga apa? Sehingga orang-orang itu akan terlena dengan bisikan jin dan manusia tersebut. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, tetapi kalau seandainya Allah berkehendak, maka itu tidak akan pernah semuanya terjadi. Fadharhum wa ma yaftarun, maka berikanlah peringatan kepada mereka terhadap kebohongan yang mereka sampaikan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya musuh dari nabi itu tidak hanya dari manusia, akan tetapi termasuk dalam jin. Hal seperti ini pernah terjadi pada tanggal 26 Safar, pada saat tahun ke-14 kenabian. Momentum ini adalah momentum yang sangat jarang terjadi, dikarenakan iblis turun ke bumi untuk menggoda anak Adam itu hanya datang dalam beberapa momentum saja. Salah satu momentum yang diturunkan sehingga iblis harus bekerja langsung untuk menggoda anak Adam adalah pada saat tanggal 26 Safar tahun 14 kenabian.
Apa momentum yang terjadi pada saat itu? Matahari di Mekah pada saat itu masih menunjukkan waktu duha. Belumlah begitu panas. Akan tetapi suasana di Darun Nadwah, tempat kantornya DPR orang-orang Mekah, maka suasana pada saat itu sangatlah panas, bahkan melebihi terik panas matahari di siang hari. Apa yang mereka bicarakan di Darun Nadwah? Kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan ibadah haji dan umrah, Darun Nadwah posisinya itu adalah di antara Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yaman. Sehingga umat Islam pada saat sedang melakukan tawaf, mereka sangat dianjurkan pada saat itu adalah berlari-lari kecil. Sehingga apa? Pada saat orang-orang jahiliyah memantau dari Darun Nadwah, mereka melihat suasana orang muslim itu sedang melakukan tawaf dan mereka dalam keadaan sehat. Ini membuat kecut orang-orang jahiliyah. Di Darun Nadwah tersebut, di kantor DPR tersebut, orang-orang jahiliyah dari suku Quraisy, mereka semuanya berkumpul untuk membahas tentang satu konsekuensi kehidupan masa yang akan datang tentang mereka. Mereka membicarakan bagaimana nasib Muhammad ke depan. Dan di dalam Darun Nadwah tersebut ada salah seorang syekh yang ditanyakan oleh ahli majelis ilmu pada saat itu. Orang-orang Quraisy berkumpul. Mereka itu ada dari Bani Makhzum, ada dari Bani Naufal, ada Bani Ibnu Syam, ada Bani Hisham, ada Bani Hashim. Semua yang hadir adalah tokoh-tokoh pembesar semuanya dari Quraisy. Sehingga pada saat itu mereka mengambil memberikan pendapat. Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad? Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya tangkap Muhammad lalu ikat dia. Ada yang mengusulkan tangkap Muhammad, pukuli dia dan ikat dia sehingga dia akan mati dengan begitu adanya. Pada saat seorang syekh tua tersebut dengan penampilan yang sangat hebat, dengan sangat wibawa, setiap usulan yang disampaikan oleh kepala suku dari Quraisy tersebut, dia menyangkalnya. Pada saat dikatakan tangkap Muhammad lalu ikat dia di dalam sebuah rumah, maka syekh tersebut mengatakan ini merupakan ide yang tidak baik. Sehebat apapun kalian, pada saat kalian menangkap Muhammad, dia bisa akan lepaskan dirinya. Begitu juga pada saat dari salah satu kabilah memberikan usulan untuk memukuli Muhammad, lalu mengikatnya di dalam sebuah rumah sehingga dia akan mati dengan sendirinya, maka syekh tersebut mengatakan ini juga bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Muhammad, kalau seandainya mereka mengetahui kalian mengikatnya, maka sahabatnya akan mendatangi kalian dan akan membebaskannya. Maka pada saat itu Abu Jahal, Abul Hikam yang digelar oleh orang-orang jahiliyah memberikan sebuah pandangan. Kalau begitu aku mempunyai pendapat. Bagaimana kalau seandainya kita memilih semua pemuda terbaik dari Quraisy dan kita berikan kepada mereka pedang untuk menangkap Muhammad. Setelah itu lalu kita bunuh dia bersama-sama. Ini adalah sebuah ide yang sangat brilian. Syekh tersebut memberikan pandangannya. Sehingga apa? Sehingga semua sepakat di Darun Nadwah bahwasanya Nabi Muhammad akan dieksekusi pada malam harinya oleh semua pemuda terbaik. Sehingga apa? Sehingga nanti Bani Hashim mereka tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membalas. Karena yang membunuh Muhammad itu adalah semua kabilah dari Quraisy. Ini merupakan pandangan yang diiyakan oleh syekh tua tersebut yang berasal dari ahli Najd. Tahukah jamaah siapa syekh tua tersebut? Yang berasal dari Najd tersebut, yang memberikan pandangan, yang mengiyakan pandangan Abu Jahal tersebut? Dia adalah iblis. Begitulah iblis. Dia akan selalu membisikkan, memberikan pandangan, menggoda anak manusia. Dan dia tidak pernah turun ke bumi kecuali dalam
momen-momen yang sangat penting saja. Seperti momen inilah momen yang akan terjadinya hijrah. Sehingga pada saat kita bercerita tentang hijrah tersebut, maka kita akan melihat hijrah itu merupakan momentum yang paling besar bagi umat Islam. Dan itu terjadinya momentum nuktatul intilaq, starting point bagi umat Islam. Sehingga momentum hijrah tersebutlah yang dijadikan sebagai kalenderisasi umat Islam. Karena kalaulah bukan hijrah, maka Islam tidak pernah mempunyai sebuah negara. Karena kalaulah bukan hijrah, maka Islam tidaklah mempunyai sistem perekonomian. Karena kalaulah bukan hijrah, maka kita tidak akan pernah bagaimana mengetahui politik di dalam Islam. Hijrahlah yang membuat kita pada subuh yang berbahagia ini bisa saling bersilaturahim. Hijrahlah yang bisa membuat Islam itu akan sampai dengan hari akhirat. Oleh sebab itu, pada saat sebuah kejadian penting yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada saat mereka menuliskan surat kepada Abu Ansar, mereka tidak mengetahui tanggal kapan penetapannya dan tahun apa. Maka mereka menetapkan berdasarkan usul dari Utsman bin Affan. Mereka menetapkannya bahwasanya Muharram merupakan tahun baru umat Islam. Maka hari ini apa yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, agar mereka mengetahui bahwasanya tahun kita itu adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya jumlah bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Jumlah bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Hari ini kita sering berselisih pandangan pada saat penetapan hari. Padahal kita menentukan hari itu bukan di pukul 00. Islam penetapan harinya itu adalah dengan tergelincirnya matahari. Ini yang harus kita ketahui. Bukan pukul 00 pergantian hari bagi umat Islam. Pergantian hari bagi umat Islam itu adalah pada saat tergelincir matahari. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengetahui tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu dengan melihat bulan. Dan di mana pusat bulan yang harus menjadi patokan bagi kehidupan kita? Pusat bulan tersebut adalah Ummul Qura, yaitu pusat bumi, pusat benua. Ummul Qura itu adalah matlaq yang menjadikan patokan bagi kita. Pada saat kita berbicara tentang pergantian hari, maka Mekah, bulan yang nampak di Mekah itu adalah sebagai patokan kita. Maka hari ini berapa banyak di antara orang yang masih keliru tentang penetapan hal tersebut. Sering mengatakan bagaimana mungkin kita berpuasa hari ini, padahal di Mekah mereka sudah berpuasa. Kenapa? Dikarenakan kita selama ini sudah terkontaminasi dengan pandangan orang-orang orientalis, bahwasanya kita lebih cepat 4 jam daripada Mekah. Padahal kalau seandainya kita ingin melihat dari sistem bulan, maka Mekah lebih cepat daripada kita 20 jam. Sehingga apa? Di sanalah pertama sekali kita melihat bulan, dan bulan tersebut akan berputar selama 20 jam baru kelihatan di tempat kita. Maka pada saat hari ini orang-orang di Mekah berpuasa lebih dahulu, itu sangat wajar karena mereka yang dulu yang melihat bulan. Sedangkan kita berpuasa pada hari esoknya. Karena apa? Karena peredaran bulan lebih awal di Mekah dan lebih awal nampak di Mekah daripada di Indonesia. Jemaah yang dirahmati Allah, Muharram merupakan salah satu kejadian penting yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Pada saat manusia mempunyai skenario di atas muka bumi ini untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah bagaimana skenario Allah, bagaimana skenario penduduk langit. Pada saat rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh anak-anak muda yang paling hebat dan paling kuat, maka turunlah skenario dari langit.
Pada saat itu Nabi Muhammad mendengarkan berita bahwasanya mereka akan mengepung rumahnya, maka Nabi Muhammad keluar di siang hari untuk bertemu dengan Abu Bakar. Dan ini merupakan momentum yang paling jarang dilakukan oleh Rasul, kecuali apabila Rasulullah SAW keluar di siang hari untuk bertemu dengan Abu Bakar, maka ini menunjukkan ada sesuatu hal yang penting. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting juga kepada kita semuanya, untuk tidak bersilaturahim di siang hari. Dikarenakan apa? Rasul melakukan silaturahim dengan para sahabatnya kalau tidak pagi, sore hari setelah asar. Maka pada saat Rasul mengetahui, Jibril memberitahu bahwasanya mereka akan mengepung rumahnya di malam hari, apa yang dia lakukan? Dia mendatangi kepada rumah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Rasulullah bertanyakan, keluarkan semua orang yang ada di rumah karena aku ingin berbicara dua denganmu. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, tidak ada orang lain kecuali dua orang anakku. Maka pada saat itu Rasulullah menceritakan tentang skenario orang-orang jahiliyah yang akan membunuh. Maka dirancanglah strategi bersama dengan Abu Bakar. Ditempatkanlah Ali bin Abi Thalib di atas tempat tidurnya, di bawah selimutnya. Dan hal yang paling menarik jemaah yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Muhammad SAW memang orang yang amin, orang yang amanah. Dikarenakan apa? Orang-orang jahiliyah, kendati mereka tidak mau mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang agama ini, tapi mereka mempercayai harta mereka dititipkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad menitipkan pesan kepada Ali, wahai Ali, nanti tolong kembalikan harta ini, harta ini, harta ini semua. Orang-orang jahiliyah semua menitipkan hartanya. Pada saat mereka tidak merasa aman dengan harta mereka disimpan di rumah mereka, kepada siapa mereka titipkan hartanya? Kepada Nabi Muhammad. Kendati mereka tidak mau mempercayai apapun yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengajak kepada kebenaran. Dan ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, dikarenakan mereka menitipkan harta mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Maka terjadilah skenario langit. Pada saat pemuda tersebut, seluruh dari kabilah dari Quraisy mengepung rumah Nabi, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengambil pasir lalu melempar ke atas kepala mereka. Sehingga apa? Di dalam Yasin dikatakan bahwasanya mereka akan tertidur, summum bukmun umyum fahum. Ini merupakan tanda bahwasanya kekuasaan dan skenario dari langit itu sangatlah ampuh. Maka jangan pernah kita meninggalkan kedekatan kita dengan Allah. Jangan pernah kita lalai dengan Allah. Jangan pernah kita meninggalkan Allah dan Rasul, karena yang akan menyelamatkan kita itu adalah Allah dan Rasul. Sehingga pada saat itu Rasul beranjak ke selatan, padahal Madinah itu beradanya pada posisi utara kota Mekah. Akan tetapi Rasul malam itu keluar ke arah selatan. Dan hal yang paling menarik, setiap dari orang-orang yang disampaikan beritanya oleh Rasulullah kepada Abu Bakar mempunyai peran tersendiri. Ada orang yang perannya menghilangkan jejak dengan mengembala kambing. Dikarenakan apa? Orang-orang jahiliyah mereka mempunyai sebuah ilmu untuk melihat jejak tapak kaki. Kendati tapak tersebut sudah dihapus oleh angin, maka mereka bisa mengetahuinya kemana arah jejak. Dan pada saat itu Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar, kepada salah seorang pembantu Abu Bakar, untuk mengembala kambing ke arah selatan. Sehingga selama 3 hari Rasulullah SAW pada saat itu tidak terbaca rekam jejaknya oleh orang-orang yang mencarinya. Ini merupakan kisah yang terjadi di bulan Muharram, hijrah Rasulullah SAW. Sehingga bulan ini, hari ini merupakan hari yang spektakuler. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasul tidak pernah sangat concern untuk mengingatkan umatnya agar apa? Agar berpuasa di hari ini.
Sehingga para sahabat mengatakan pada saat itu, wahai Rasulullah, kalau seandainya kita berpuasa pada hari ini berarti kita sama dengan orang-orang Yahudi. Kalau memang demikian, tahun depan kita akan berpuasa dari tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah, bagi jamaah yang Bapak Ibu yang telah berpuasa kemarin, maka kita telah membedakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Namun bagi yang belum berpuasa kemarin, tidak ada masalah berpuasa tahun ini. Karena apa? Karena Rasul juga menganjurkan untuk berpuasa di 10 Muharram tersebut. Bulan ini adalah bulan yang paling banyak sejarahnya. Kalau kita ingin melihat di dalam sirah Ibnu Hisham, itu dijelaskan bahwasanya Muharram adalah bulan di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Bayangkan, bapak-bapak di TNI kalau seandainya sedang dalam peperangan. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Nabi Musa dan dikejar. Mereka sendiri melihatnya dan mengatakannya dan dipotret di dalam Al-Quran dengan kata-kata inna lamudrakun. Karena apa? Bani Israel pada saat melihat tentara Musa yang sangat adikdaya, maka pada saat itu apa yang dikatakan? Dengan rasa putus asa, kaum Nabi Musa mengatakan sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan kita, akan mengejar kita. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Kalla, tidak akan pernah. Kalian harus meyakini kita tidak akan pernah dikejar oleh Fir'aun. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama. Maka ini adalah konsep. Kalau kita ingin menceritakan tentang kesuksesan kehidupan kita di dunia ini dan kesuksesan tentang kehidupan kita di akhirat, maka kita jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah tidak hanya bersama Nabi Musa. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah juga akan bersama kita selama kita membersamai Allah dan Rasulnya. Maka berapa banyak hari ini yang Allah masih berikan umur panjang kepada kita, sedangkan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang telah dicabut nyawanya. Momentum bulan Muharram ini adalah momentum bagi kita untuk berhijrah, meninggalkan semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dulu ada orang yang memang selalu mabuk-mabukan, maka Muharram ini adalah momentum hijrah. Dia harus meninggalkannya. Berapa banyak di antara teman-temannya belum sempat dia bertobat, Allah cabut nyawanya. Berapa banyak orang yang dulunya mempunyai perbuatan berzina, tapi Allah tidak cabut nyawanya. Allah beri kesempatan kepada dia. Agar apa? Agar dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Berapa banyak di antara orang yang dulunya dia memakan harta orang lain. Momentum hijrah ini adalah momentum meninggalkan segala keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, nikmat sehat seperti hari ini, jadikanlah nikmat tersebut untuk bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga apa? Sehingga inilah bukti Allah masih sangat menyayangi kita. Hanya saja bagaimana kita menanggapi kasih sayang Allah tersebut. Apakah kita menjadi hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah, atau kita menjadi hamba yang hanya akan taat kepada Allah dikarenakan atasan kita, hanya dikarenakan adanya pengawasan dari pimpinan kita, atau hanya dikarenakan ada pengawasan dari CCTV? Ini merupakan semua pertanyaan yang akan dikembalikan kepada kita, sehingga kita dapat menjadikan momentum hijrah ini, momentum Muharram ini adalah momentum yang paling spektakuler dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan ketambahan, menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.